Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sehingga kumpul kembali setiap hari ini, setiap sore kita mengadakan doa, kita mengadakan pengajian. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita semua menjadi umat yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menjawab pertanyaan dari jamaah tentang masalah amalan orang hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia, seperti kita baca tahlil yang kita hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia, bacaan-bacaan yang kita hadiahkan kepada mereka. Amalan orang hidup kepada orang mati, bagaimana hukumnya? Ini perlu kita sikapi dan kita tanggapi. Hukumnya amalan orang hidup kepada orang mati itu boleh. Contohnya kita mensolatkan jenazah. Mensolatkan jenazah itu amalan orang hidup kepada orang mati. Kita orang hidup melakukan sholat yang mana sholatnya ini untuk jenazah. Doanya pun untuk jenazah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Boleh. Itu masuk kategori amalan orang hidup kepada orang. Itu yang pertama. Kalau orang yang hidup nggak boleh mengerjakan suatu amalan kepada orang yang sudah meninggal, itu tidak boleh, maka sholat jenazah tidak boleh. Sholat jenazah itu sholatnya orang hidup untuk orang mati. Paham ya? Yang kedua, seseorang meninggal dunia kemudian meninggalkan hutang, kemudian kita sebagai keluarganya ya, atau keluarganya, ahli warisnya itu wajib untuk melunasi hutangnya si almarhum. Maka melunasi hutangnya si mayit itu boleh. Itu masuk amalan orang hidup kepada orang mati. Yang hutang si mayit, yang membayar yang hidup. Itu contoh amalan orang yang hidup kepada orang yang. Jadi ini jelas bahwa mengamalkan suatu perbuatan kepada orang meninggal dunia seperti doa itu boleh. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu doa orang hidup kepada orang mati. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampuni dosa kami, wa li ikhwanina, dan saudara-saudara kami alladzina sabaquna, yang telah dahulu. Jadi banyak timbul di masyarakat tahlil buat orang mati nggak boleh, mengerjakan suatu amalan, mengorbankan buat orang mati nggak boleh. Ini Masya Allah ya, perlu digarisbawahi. Jadi hukumnya boleh. Di sini kita paparkan bukti atau dalil tentang dibolehkannya kita mengerjakan suatu amalan buat orang yang meninggal dunia. Pertama ini dari hadis Rasulullah disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna imra'atan min Juhainah
ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ummi nadharat an tahujja falam tahujja hatta matat afa ahujju minha afa ahujju anha qala na'am hujji anha. Dari Ibnu Abbas sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya seorang wanita dari suku Juhainah datang kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, ibuku bernadar akan pergi haji, tetapi yang meninggal sebelum mengerjakan haji itu, apakah saya boleh menggantikannya? Apakah saya boleh menggantikan hajinya? Jawab Nabi, boleh. Boleh, hajilah untuk menggantikan ibunya. Jadi ini boleh. Amalan orang hidup kepada orang, membadalkan haji untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Si mayit waktu hidupnya tidak sempat berangkat haji, kemudian ahli warisnya, keluarganya, anaknya menghajikan ya untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia, itu boleh. Jadi kalau ada yang orang tuanya meninggal sebelum melaksanakan haji, silakan dihajikan, boleh, silakan, jangan ragu-ragu. Yang kedua, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kana al-fadl radhifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faja'at imra'atun min qat'an faja'ala al-fadl yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaihi, faja'ala an-nabi yasrifu wajha al-fadl ila syaqqil akhar faqalat inna faridatallah adrakat abi syaikhan kabiran la yathbutu 'ala ar-rahilah afa ahujju anhu qala na'am. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ada fadl pengiring Rasulullah. Ketika itu datang seorang wanita dari suku Qat'ah, maka Fadl melihat pada wanita itu dan wanita itu melihat kepada Fadl. Lama Nabi memutar muka Fadl ke jurusan lain. Wanita itu berkata, ketika kewajiban haji datang kepada bapakku, ia sudah tua, tidak sanggup lagi naik kendaraan, ya, dalam kondisi yang sudah lumpuh. Apakah saya boleh menggantikannya? Jawabannya boleh. Boleh. Kemudian para hadirin, para jamaah rahimakumullah, ya, ada orang yang meninggal, sementara yang meninggal itu masih berhutang puasa. Orang mati ninggalin puasa. Maka di sini disebutkan dalam kitab Syarah Muslim dari Aisyah, Rasulullah bersabda, "Man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyyu." Siapa orang yang meninggal dunia sementara punya hutang puasa, maka walinya boleh menggantikannya puasa itu. Kemudian kita sudah terbiasa dari zaman dulu ketika ada orang meninggal dunia, kita mengadakan doa seperti tahlilan, yasinan, baca sholawat, baca Quran yang dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Itu boleh. Boleh. Intinya kita mendoakan orang, baik orangnya itu masih hidup atau orangnya sudah meninggal dunia, didoakan oleh kita. Kita kirimkan doa itu, kita hadiahkan doa itu, jadi boleh. Makanya lihat coba, ya, dalam kitab tahlilan disebutkan di situ dalam doanya itu, Allahumma taqabbal wa ausil thawaba ma qara'nahu min kalamil aziz min surati yasin min surati Fatihah dan lain-lain, ya, khususon ila ruhi gitu. Di situ dalam artinya, ya Allah, terimalah, wa ausil, sampaikanlah, ya, thawaba ma qara'nahu, pahala yang kami baca ini untuk fulan, untuk fulan, untuk fulan. Jadi doa kita kepada Allah, ya,
doa kita kepada Allah, permohonan kita kepada Allah untuk si mayit. Jadi itu hukumnya boleh. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana amalan orang hidup kepada orang mati, hukumnya boleh. Sedekah diniatkan buat orang tuanya sudah meninggal dunia boleh. Kita berkorban, ya, korbannya itu untuk kita hadiahkan untuk orang yang sudah meninggal dunia, juga hukumnya boleh, ya. Hukumnya boleh. Jadi demikianlah para hadirin jawaban atas pertanyaan bahwasanya amalan orang hidup kepada orang mati itu hukumnya dibolehkan. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan amalan-amalan kita yang kita hadiahkan, yang kita kirimkan kepada orang, baik orang itu yang kita doakan itu masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus para almarhumah, ya ahli kubur semua yang setiap hari kita doakan, ya al-ahya minhum wal amwat, mudah-mudahan maghfur, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipadamkan kuburannya, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.